Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemikiran sosialisme Marx. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Yustianingsi Bakri, NIM 19961412018. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Arhan, NIM 19961411027. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arif Riyadi dengan NIM 2009060650107. Pemikiran sosialisme Marx. Siapakah Karl Marx? Karl Heinrich Marx lahir di kota Trier di distrik Mosella, Prusia, Rhineland, Jerman pada tanggal 5 Mei tahun 1818. Dilihat dari silsilah keluarga, Marx termasuk keturunan Rabbi Yahudi dari garis keturunan ibunya yang bernama Henrietta. Ayahnya bernama Heinrich, seorang pengacara sukses dan terhormat di Trier. Interaksinya dengan berbagai tokoh sentral, intelektual, radikal, dan revolusioner di Paris itulah yang kemudian membawanya peduli dengan kaum buruh dan rakyat kecil yang tertindas. Kepeduliannya tersebut tampak ketika Marx menolak sistem kapitalis yang meluas dan berusaha menggantikannya dengan sistem sosialis. Meluasnya sistem kapitalis itu menurut Marx mengancam kondisi-kondisi material dan sosial yang sesungguhnya dan tingkat kesadaran sosial kelas-kelas buruh. Kritik dan semangat yang mendasari Marx melakukan kritik terhadap sistem kapitalisme ini berangkat dari filsafat, moral, keadilan, dan cita-cita untuk perubahan masyarakat menuju keadilan sosial ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pemikiran Marx tentang sosialisme. Pemikiran Marx tentang sosialisme lahir dari situasi politik di Jerman. Masa itu telah menghapus kebebasan manusia. Berangkat dari situasi politik represif, Marx membangun konsep pemikirannya tentang sosialisme yang menurutnya merupakan jalan jitu untuk melawan kapitalisme sekaligus mengembalikan kebebasan manusia. Dasar pemikirannya itu dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membebaskan manusia dari penindasan sistem politik reaksioner. Yang kedua, bagaimana menghilangkan keterasingan manusia atas dirinya sendiri. Marx berkesimpulan bahwa keterasingan paling dasar adalah proses pekerjaan manusia. Tetapi sistem kapitalis menjungkirbalikkan makna pekerjaan menjadi sarana eksploitasi. Yang ketiga, akibat penguasaan atas diri manusia yang membentuk kelas penguasa, pemilik yang kelas tereksploitasi pekerja. Maka manusia hanya dapat dibebaskan apabila milik pribadi atas alat-alat produksi dihapus melalui revolusi kaum buruh. Keempat, pemusatan pada hak-hak pribadi haruslah dihapuskan. Penghapusan itu hanya dapat dilakukan dengan menerapkan sistem sosialisme. Marx mengklaim bahwa sosialisme ini merupakan sosialisme yang ilmiah yang tidak didorong oleh cita-cita moral, melainkan berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang hukum-hukum perkembangan masyarakat. Adapun tema besar dalam pemikiran Marx yang sebenarnya berkisar pada konsep kritik atas ekonomi politik. Arah yang dituju adalah kembali ke belakang yang mempertentangkan antara perumusan pandangan atas kemanusiaan sebagai satu keutuhan. Dari kelompok 4 ingin melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu pemikiran ekonomi sosialisme Karl Marx. Langsung saja. Dalam konsepsinya, Marx membagi masyarakat dalam dua struktur besar, yaitu infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur atau basis, dalam pandangan Karl Marx, basis merupakan motor penggerak dalam sejarah manusia. Dinamika yang terjadi dalam basis pada akhirnya menunjukkan perubahan masyarakat lama menuju masyarakat baru yang notabene tingkatannya lebih tinggi. Motor penggerak dalam
basis itu sendiri adalah produksi material yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Karl Marx, lapisan bawah atau infrastruktur basis ditentukan oleh dua hal, yaitu tenaga-tenaga produktif dan hubungan-hubungan produktif. Tenaga-tenaga produktif adalah kekuatan-kekuatan yang dipakai oleh masyarakat untuk mengerjakan dan mengubah alam. Komponen yang menyusun tenaga-tenaga produktif terdiri alat-alat kerja, kemampuan dan pengalaman masyarakat dalam pekerjaan, dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, suprastruktur atau bangunan atas. Dalam pandangan suprastruktur bangunan atas merupakan kristalisasi dari proses produksi material dalam basis. Konstruksi bangunan atas sangat ditentukan oleh proses perkembangan dan cara produksi material masyarakat. Dalam istilah Marx, bangunan atas dikenal dengan istilah bangunan bidang budaya yang di dalamnya ide pemikiran manusia tentang agama, politik, hukum, filsafat, seni dan etika. Konsepsi bangunan atas tersebut sekaligus merupakan pembuktian Karl Marx atas konsepsi Hegel yang menyatakan kehidupan budaya masyarakat ditentukan oleh ide-ide manusia adalah keliru. Kehidupan basislah yang menentukan konstruksi bangunan atas. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.